Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana alhamdulillah pada hari ini dengan takdirnya Allah kita bisa berkumpul di sini. Semoga dengan berkumpulnya di sini, yang pertama Allah mencatat kita sebagai bagian dari ahli amanah, dan yang kedua sebagai bagian dari ahli yang lebih bukan cuman dengan sebuah latar belakang. Pada hari Jumat tanggal 6 ada rapat di dinas. Salah satu poin rapatnya Pak Kadis mengutarakan sebuah fenomena pasca pandemi. Ketika masuk sekolah, idealnya ketika pembinaan karakter itu rata-rata di awal, maksudnya di awal itu di rumah. Tetapi fakta kenyataan fenomena lain sekarang, fenomena yang terjadi ketika pasca pandemi anak masuk sekolah karakternya sedikit luar biasa. Itu PR diakui ataupun tidak, kita merasakan hal ini. Terus yang kedua, seiring dengan pemberlakuan IKM, implementasi kurikulum merdeka, kita meskipun di awal kita tidak masuk, tetapi pada akhirnya kita diterapkan secara tidak langsung, mau tidak mau kita mesti memahami konsep-konsep yang ada di kurikulum merdeka. Banyak hal terkait dengan kurikulum merdeka, baik itu konsep dasar tentang sikap, konsep dasar tentang pembelajaran, konsep dasar tentang proyek. Salah satunya mungkin terkait dengan proyek, insya Allah kita hari Sabtu. Hari Sabtu kita ada pemilihan, itu mungkin bagian dari itu ya. Itu pembuktian bahwa kita sudah melaksanakan implementasi kurikulum 2017. Nah, berangkat dari dua hal tadi, pada hari Senin kami ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, yang pada akhirnya Bapak Kepala Sekolah meminta kepada kami kalaupun bisa untuk menguraikan itu. Pada bulan November kemarin kami berdua mengikuti sebuah program yaitu budaya positif, yang di dalamnya kita berupaya dalam menanamkan, menumbuh kembangkan karakter siswa menuju yang lebih baik. Nah, jadi bukan dalam artian kami di sini aja mumpung, bukan. Kami mendapatkan tugas, salah satu tugas dari kepala sekolah. Nah, mudah-mudahan, dilanjutkan lagi. Berkaitan dengan pendidikan karakter, bukan hanya tanggung jawab BP, bukan hanya tanggung jawab kepala sekolah, bukan hanya tanggung jawab pembina siswa, bukan tanggung jawab wali kelas. Tetapi pembinaan karakter ini merupakan tanggung jawab bersama. Seluruh komponen sekolah diharapkan untuk bisa ikut berkolaborasi, berperan aktif ketika penumbuhan karakter. Nah, dalam kerangka itu, insya Allah kami akan sedikit memaparkan tentang hal itu. Mungkin ekspektasinya tidak seperti para pembicara, para pengawas yang menjelaskan dengan secara detail dan sebagainya dengan gaya-gaya yang tidak membosankan. Mungkin pada kesempatan ini mohon maaf ya dengan sebelumnya dengan berbagai kapasitas yang kami miliki. Untuk mempersingkat waktu, untuk pemaparan ini kita akan bagi-bagi tugas dengan Bung Ai. Cuma jangan sampai viral jadi sebuah pasangan yang sedikit nyaman. Untuk yang pertama, pemaparannya akan disampaikan oleh Ibu Ai Faridawati SPD MPD. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kadis MPD yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memaparkan
berkenaan dengan budaya positif. Hanya mungkin kebiasaan saya untuk memaparkan ini, saya mohon izin untuk berdiri karena agak sedikit supaya kita komunikatif atau supaya kita lebih nyaman lagi. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, bahwasanya pada hari ini alhamdulillah di suasana dan cuaca yang sangat cerah dan dalam hal ini juga kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala sampai nanti. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kami berkolaborasi untuk bisa menyampaikan tentang budaya positif yang memang dalam hal ini adalah untuk menciptakan karakter baik terhadap siswa. Namun demikian, mungkin ada beberapa hal juga yang harus kita sampaikan berkenaan dengan hal tersebut, dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak berkenan untuk bisa bukan mendengarkan ya, melihat atau kita meninjau kembali bagaimana dan apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat fenomena setelah adanya pandemi yang terjadi selama 2 tahun ini. Kita tidak menutup mata, tidak menutup kemungkinan bahwa hal-hal yang terjadi ini lebih banyak mungkin penyimpangannya. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Menjadikan sosok anak didik yang cerdas, anak didik yang memang memiliki nilai-nilai kebajikan ketika mereka mencari ilmu, mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya. Baik Ibu, Bapak yang saya hormati, kita mulai. Berawal dari pendidikan nasional, mohon maaf sebelumnya, saya yakin Ibu Bapak telah lebih paham, lebih mengerti awal dari pendidikan kita di sekolah dan awal dari pembelajaran kita. Yang pertama adalah pendidikan nasional. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional itu mengembangkan dan membentuk watak. Kita garis bawahi dari kata watak dan peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini adalah salah satu PR buat kita setelah kita melihat hasil dari pandemi kemarin, bahwa anak kita adalah anak-anak yang menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Hanya mungkin kita lihat dari watak dan martabatnya di sini ya, sampai sejauh mana hasilnya. Pada dasarnya bahwa pembelajaran di sekolah adalah penting, walaupun memang dalam hal ini bisa saja dilaksanakan secara daring atau online, atau kita laksanakan dengan kolaborasi orang tua. Hal yang paling dominan ketika kita belajar bukan hanya transfer knowledge, bukan hanya menyampaikan informasi, ilmu, pengetahuan. Untuk pintar zaman sekarang itu mudah. Internet atau media-media lain itu sangat banyak sekali. Hanya mungkin kebijakan atau bijak kita tidaknya ketika menggunakan media tersebut bagaimana. Terbukti hasilnya seperti ini. Nah, di sini dikatakan bahwa lebih dominan kepada manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Ini yang berakhlak mulianya. Makanya kalau kita kaitkan dengan budaya positif itu, kita bagaimana caranya untuk bisa menuntun, untuk bisa mengarahkan anak didik kita menjadi sosok yang berakhlak mulia. Kita tidak bisa menutup mata bahwa sulit sekali untuk bisa betul-betul menuntun. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa kita sebagai pendidik adalah yang menuntun, yang mengarahkan dengan kasih sayang.
dengan betul-betul nilai-nilai kebajikan yang ada, yang universal, yang positif. Berikut adalah pendidikan karakter. Nah, dari watak, martabat, serta akhlak mulia tadi kita masuk ke yang namanya pendidikan karakter. Salah satunya adalah cara kita menumbuhkan untuk memiliki disiplin positif, memiliki karakter yang baik adalah ini, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sulit sekali karena memang tidak ada sekolahnya. Hanya mungkin kita yang harus bisa menuntun, kita harus bisa mengarahkan. Karena kalau anak sudah dibebaskan, itu tidak ada hal-hal yang membuat mereka itu patuh, ya, atau dalam hal ini mematuhi kedisiplinan, menjaga dan berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter mulia, jujur, tanggung jawab, ya, dan lain sebagainya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, dalam hal ini mungkin ada beberapa materi yang sudah kami pelajari walaupun tidak optimal, ya, belum optimal. Ada 6 materi yang disampaikan. Nanti saya berkolaborasi juga dengan Pak Busro untuk membaginya. Yang pertama ada yang berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan segitiga restitusi. Itu adalah langkah-langkah yang diambil supaya anak itu bisa meningkatkan budaya positif. Ibu Bapak di sini disiplin. Mohon maaf, saya yakin Ibu dan Bapak sudah mengerti betul tentang apa itu disiplin. Hanya kalau kita pikirkan sampai sejauh mana kita melakukan atau kita melaksanakan kedisiplinan tersebut, kita sering menekankan kepada anak disiplin itu banyak, Bapak Ibu, ya. Disiplin itu mulai dari bahasa, disiplin dari berpakaian, disiplin dari berperilaku, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita harus tekankan, dan kita juga sebetulnya sudah melaksanakan dari pembiasaan kita sehari-hari. Di antaranya adanya embun pagi, adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan kedisiplinan, bagaimana caranya kita berpakaian, ya, atau hal lain sebagainya. Hanya hasilnya belum optimal. Alhamdulillah sebetulnya sudah ada langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan pemerintah juga, sesuai dengan aturan dari Dinas Pendidikan juga, bahwa kita harus betul-betul menekankan bahwa anak harus disiplin. Kesuksesan, kebahagiaan, dan segala sesuatunya itu berawal dari kedisiplinan kita. Bukan hanya hak milik anak saja yang harus disiplin, tetapi kita pun sebagai pendidik, kita pun sebagai guru, kita pun sebagai orang tua, bagaimana caranya kita betul-betul menekankan kedisiplinan itu. Intinya, kedisiplinan itu adalah berawal dari diri kita sendiri. Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik. Andai kata kita sudah melihatnya dari motivasi ekstrinsik, itu sudah berbeda lagi. Kenapa? Karena ada hal-hal lain, ada fungsi-fungsi lain yang menekankan kita harus disiplin. Tetapi kita juga menyadari ketika kita tidak dipaksa untuk disiplin, itu tidak mungkin kita berhasil. Segala sesuatu berawal dari diri kita sendiri, mulai dari diri. Kalau kita melihat dari kurikulum Merdeka, di situ ada merdeka. Merdeka itu mulai, M-nya itu mulai dari diri, elaborasi pemahaman, elaborasi konsep, ya. Ada lagi refleksinya, demonstrasinya, aksi nyatanya. Itu berawal dari motivasi diri kita sendiri, itu kedisiplinan. Hanya mungkin begini Bapak Ibu, kadang-kadang kita disiplin itu berkaitan dengan namanya hukuman, adanya penghargaan, atau mungkin adanya kepatuhan. Ketika dia atau mereka atau anak-anak itu sudah tidak melakukan atau tidak disiplin, hukumanlah yang terjadi. Itu mungkin menurut pendapat kami itu kurang tepat, ya. Bahkan ada di sini nanti kita bahas juga tentang penghargaan ataupun hal-hal lain. Memang kita kalau misalnya kita memberikan
memberikan penghargaan itu adalah sebuah sesuatu yang membuat anak bahagia ya. Kita pun sama, ketika kita dapat hadiah gitu ya, kita mendapat penghargaan walaupun hanya pujian, itu adalah sesuatu yang membuat kita itu lebih lagi ya. Hanya ada sisi lain, ketika ada penghargaan, anak berpikir saya harus berbuat ini karena dapat hadiah, bukan karena motivasi diri, bukan karena intrinsik. Jadi itu ada ekstrinsik. Jadi ada plus minus lah ya. Jadi ada kelebihan dan ada kelemahan daripada penghargaan itu sendiri ya. Di sini nanti kita berbicara tentang hukuman, penghargaan dan lain sebagainya. Lebih jauh lagi nanti Pak Busro akan menyampaikan berkenaan dengan apa itu hukumannya, bagaimana, apakah kita posisinya sebagai penghukum, apakah sebagai restitutor atau bagaimana ya. Berikut adalah disiplin positif. Kalau tadi berbicara tentang disiplin di sini adalah kesadaran. Jadi kita itu harus menyadari anak berbuat sesuatu, kita pun akan melakukan kedisiplinan karena sadar. Kalau kita tidak sadar, I don't care anything, gitu Pak Hendra. Ya, kita tidak peduli, gimana nanti saja. Tapi kalau kita sudah menyadari apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tuntut terhadap anak, baik di rumah ataupun di sekolah, secara sadar, insya Allah anak juga mungkin akan menerima atau akan menyadari hasilnya. Di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah satu program di mana kita harus betul-betul meyakinkan kepada anak bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang positif, nilai-nilai kebajikan, kejujuran, kemandirian. Apalagi ya, gotong royongnya, beriman, bertakwa dan lain sebagainya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang betul-betul harus ditanamkan, ditumbuh kembangkan. Ibu, Bapak, ada satu hal yang harus saya sampaikan bahwa sebetulnya Ki Hajar Dewantara itu dari dulu ya memang Bapak pendidikan, tetapi sudah kita lakukan, hanya kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Bahwa ketika kita mendidik anak itu harus sesuai dengan perkembangan alam dan perkembangan zaman. Ya, Pak. Nah, kenapa? Karena alam bukan berarti dunianya berbeda. Ini alam, perkembangan alam, latar belakang, karakteristik. Pada saat kita berbicara tentang kurikulum lama, kurikulum 2006, kurikulum 2013, revisi dan lain sebagainya, titik tolak utama adalah guru harus bisa mengetahui, memahami karakteristik anak. Nah sekarang kita introspeksi diri, kita menyadari sampai sejauh mana sih kita sudah memahami karakteristik dari anak tersebut. Kadang kita menyamaratakan semua anak itu A, B, C. Padahal berbeda, intelijensinya berbeda, latar belakang pendidikan orang tuanya berbeda, ekonominya berbeda, otomatis nanti akan muncul di sini perbedaan, yaitu tentang kedisiplinan. Ya, karena anaknya memang segala sesuatunya terpenuhi, mungkin ada kedisiplinan atau mungkin juga tidak disiplin. Nah itu, orang yang memiliki disiplin berarti mereka bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Ketika kita misalnya hari Senin harus pakai dasi, itu kan bertanggung jawab. Saya harus, tidak harus untuk disuruh. Jadi patuh terhadap aturan untuk nilai-nilai kebajikan. Berikut, setelah adanya disiplin positif, tujuannya yaitu menanamkan motivasi. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa dari dalam diri kita sendiri, walaupun mungkin dalam hal ini tetap eksternal itu ada, motivasi eksternal itu pasti harus ada, baik dari gurunya, baik dari orang tuanya atau lingkungan sekitarnya. Tapi yang paling utama, tujuan daripada disiplin diri atau tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi intrinsik dan menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, berperilaku dan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Nah itu. Berikut nilai kebajikan, sifat-sifat manusia, ya, jujur, tanggung jawab, apalagi untuk zaman sekarang, inovatif, kreatif, ya, atau hal-hal lain. Pak Bu, tadi saya lupa ada kodrat alam, kodrat zaman. Kalau kodrat alam tadi sesuai dengan karakteristiknya, kodrat zaman. Kita tidak menutup mata, tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita hidup zaman sekarang,
ikutilah zaman sekarang. Kita jangan sampai menekan anak, kita jangan sampai menentukan bahwa anak harus sesuai dengan zaman kita dulu. Misalkan menghitung pakai lidi gitu ya, sekarang nggak zamannya. Atau mungkin belajar sekarang mau pintar mudah karena ada media, ya kan? Jangan menutup anak untuk membuka media, harus. Tapi kebijakan kita bagaimana? Kebijakan orang tua, kebijakan guru, kebijakan sekolah, kebijakan pemerintah untuk memakai gadget atau gawai itu untuk yang memang bijak, belajar. Ya. Di dalam kebajikan ini kita tidak tidak menutup bahwa harus ada bukan perbedaan, tidak ada perbedaan maksudnya. Jadi kita belajar nanti di kurikulum Merdeka itu ada diferensiasi. Jadi ada perbedaan, bukan membedakan, tapi perbedaan antara siswa dengan siswa yang lain. Tadi saya katakan bahwa selalu kita mengatakan bahwa KKM 75, semua harus 75. Kan berbeda. Yang pertama mungkin ada knowledge-nya, yang kedua ada keterampilannya, ya siswanya itu ada perbedaan. Yang pertama mungkin 1 kali mengerti, yang kedua, ketiga, atau 3 kali, 4 kali, atau 10 kali tidak mengerti. Itu namanya diferensiasi. Di kurikulum Merdeka itu pasti ada. Jadi di sini tidak melihat suku, bangsa, agama, dan lain sebagainya. Berikut adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang dipakai di dalam kurikulum kurikulum Merdeka, ya. Tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan bagaimana caranya kita menciptakan disiplin diri, disiplin untuk belajar, beriman, bertakwa. Biasanya kalau anak sudah mengerti tentang agama, ya, itu di dalam belajarnya berbeda. Ya, cara mulai berdoanya dan lain sebagainya, itu beriman dan bertakwa sampai dengan etikanya. Sekarang yang menjadi permasalahan ini mungkin kemarin dari Dinas Pendidikan, etika berbahasa, etika berbicara, ya. Sampai-sampai ketika kita bertemu dengan anak atau dengan siswa, entah apa yang mereka katakan, ada yang gurunya cuek saja, ada juga yang memangnya guru langsung menegur atau bagaimana. Jadi di sini berkaitan dengan disiplin berbicara bagaimana terhadap orang tua atau orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Mandiri itu dia tidak mengandalkan orang lain, dia tidak usah disuruh oleh orang lain, dia harus mampu untuk berdiri sendiri. Aku adalah aku, I am is mine, saya adalah saya harus jadi diri saya sendiri. Nah, itu mandiri, tidak nyontek, ya, tidak meniru orang lain. Kalau mungkin identifikasi atau kita melihat contoh itu tidak jadi masalah karena kita juga suka mencontoh orang lain. Nah, hanya ATM-nya, ya, ATM-nya untuk mengamati begitu, itu harus dilihat mana yang harus kita contoh. Bernalar kritis. Zaman sekarang kritis anak, tapi kritisnya harus yang bagaimana? Banyak kritis tapi yang negatif. Yang kita inginkan adalah anak yang siswa, anak yang kritisnya itu dalam hal yang positif, minimal di dalam pembelajaran. Berkebinekaan, tidak pandang bulu. Di sini ada bullying, ya, yang menjadi viral itu bullying, atau suka menghina teman kita dan lain sebagainya. Ini coba kita tuntun, coba kita kembangkan bahwa kita menjadi anak yang baik, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, kreatif dan bergotong royong. Berikut ini implementasi profil Pancasila, ya. Ini tadi sudah saya ungkapkan juga, yaitu melalui pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan santun. Kita kalau masuk ke sekolah atau kemanapun, ketika dikasih senyuman itu paling indah, gitu ya. Tetapi kalau kita masuk pas cemberut, gitu ya, gurunya atau mungkin teman kita nggak tahu dia lagi gegana, gelisah, galau, merana, gitu ya, atau bagaimana, kita kan juga nggak enak hati. Sama dengan anak juga. Ini salah satu kedisiplinan. Disiplin siapa? Kita juga sama. Kita sebagai guru itu harus mendisiplin
mendisiplinkan diri. Da mirah panginten ieu mah naon teh senyuman mah gitu ya. Untuk menyapa apa sehat atau tidak, atau bagaimana keluarga, ya nggak jadi masalah. Apakah itu anak atau teman kita, apalagi yang sesama ya. Jadi 5S, pembiasaan budaya 5S. Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Embun pagi ya, jadi kita sambut anak-anak kita dengan senyuman, dengan kebaikan-kebaikan, supaya ketika masuk ke kelas itu alhamdulillah Bu Nani senyum gitu ya, alhamdulillah Pak Yudi Bagir gitu lah ya. Nah itu contoh-contohnya supaya kita tidak, kan di sekolah itu harus aman, nyaman gitu ya. Kita juga sama, ketika kita bekerja berada di lingkungan yang tidak nyaman kan tidak enak, tidak betah. Tetapi ketika siswa juga masuk ke kelas, masuk ke sekolah itu dengan senyuman, dengan riang hati, kebahagiaan, itu akan membawa mereka memotivasi diri untuk belajar dengan baik. Literasi, jelas literasi mulai dari literasi baca, fiksi non-fiksi, tadarus, asmaul husna ya. Ini adalah budaya positif. Budaya positif yang betul-betul harus dikembangkan. Bapak Ibu sebetulnya begini, kadang-kadang anak udah aja anaknya udah lagi asmaul husna, udah lagi baca Quran, kita diamkan saja. Nah sebetulnya kita sama-sama ya, kita sama-sama tadarus bersama, kita sama-sama berdoa bersama. Itu untuk kebaikan kita, keberkahan kita juga semua ya. Jadi jangan sampai anak itu berdiam diri atau anak itu bekerja sendiri tanpa ada tuntunan dan arahan dari gurunya. Program keagamaan juga ada keputriannya, ada duha bersama ya Pak. Nah itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah itu tentang motivasi. Bapak Ibu tadi sudah diungkap juga, ada dari motivasi diri, ada yang eksternal, ada yang internal. Ini menurut Bapak yang pertama, teori motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Disiplin itu katanya nih, yang pertama untuk menghindari, ini menurut Glaser ya, salah satu ahli, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi si anak itu melakukan kedisiplinan itu karena memang takut, betul tidak? Betul ya Bu? Ya, takut disetrap gitu ya, takut diomelin atau bagaimana. Ini yang pertama, teori ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bima didasi teh pas masuk ya kan, pas sudah di kelas dibuka. Nah itu berarti motivasinya adalah motivasi takut diomelin atau adanya hukuman. Itu ya, jadi bukan dari diri sendiri. Sedangkan tujuan daripada disiplin budaya positif itu adalah untuk menanamkan motivasi intrinsik. Kalau ini bukan intrinsik menurut saya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena mah asal nyaman gurunya aja gitu kan. Pas datang senyum guru pakai dasi, pas di dalam dibuka ya. Nah itu. Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Tadi juga saya jelaskan, penghargaan itu baik ya. Tetapi ada nilai yang negatif, bukan negatif ya, kurangnya. Menurunkan kreativitas, menurunkan motivasi diri ya. Kenapa? Karena dia melakukan itu hanya ingin hadiah, bukan karena ingin bisa, bukan karena ingin betul-betul mengembangkan potensi dan bakat. Itu ya. Nah itu untuk apa, penghargaan dan imbalan. Dan yang terakhir ini yang dari intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. I'm smile dan menghargai diri sendiri. Betul, saya mengerjakan itu karena memang saya butuh, saya tanggung jawab, memang yang seharusnya, bukan karena orang lain. Dan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka yakin, punya keyakinan hal yang dilakukannya, yang dikerjakannya adalah yang baik, yang positif, yang pada akhirnya setelah membudaya, setelah terbiasa dilakukan, ini menjadi budaya positif. Penanamannya nanti ada restitusi disambung oleh Pak Busro. Ini juga antara ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Kalau hukuman itu biasa menyakitkan ya. Kalau konsekuensi sudah jelas, ketika kamu A itu bakal B, bakal A. Ketika ada C bakal C. Kamu
tidak menghafal, konsekuensinya nggak bisa mengerjakan. Itu sudah jelas, tidak ada jawaban yang lain. Kalau restitusi, nah ini sudah ada kesepakatan, sudah ada keyakinan dari siswa dan dari guru. Kita masuk ke kelas, kita bikin keyakinan kelas, kita bikin kesepakatan. So, apa yang mesti kita lakukan supaya misalnya disiplin itu ada. Contoh, masuk ke kelas, yang satu, Bu datang tepat waktu, oke, tulis datang tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh keluar ketika guru sedang menerangkan atau ketika sedang pembelajaran. Kan kita mah sering ya, sakalimat permios gitu ya. Entah permisinya, entah apa. Kenapa? Karena penekanan dari kedisiplinan itu sulit, susah, dan tidak ada motivasi intrinsik. Ya. Tapi kalau sudah seperti kita zaman dulu ya, itu sebelum guru beres itu nggak pernah kita keluar. Ya, tidak ada alasan apapun, lapar atau bagaimana. Ya, nah itu restitusi. Berikut, nah ini yang terakhir pemaparan dari saya yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu yang saya banggakan, guru hebat SMP Negeri 1 Wanaraja, mudah-mudahan ini semua kita sudah lalui, ini semua kita sudah penuhi. Ada 5 hal yang harus kita perhatikan, baik untuk diri kita pribadi ataupun untuk anak-anak kita atau juga untuk siswa-siswa kita yang tercinta. Disiplin, sukses itu kembali kepada diri kita sendiri, bisa atau tidak kembali kepada diri kita. Tetapi ketika kita ingin berhasil, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Yang pertama, survival. Konten guru bahasa Inggris. Survive ya. Jadi harus bertahan, ya kan? Bagaimana caranya kita harus bertahan hidup? Dari perekonomian mungkin ya. Anak kan banyak mengeluh ketika kebutuhannya tidak terpenuhi. Betul tidak, Bu? Akibatnya apa? Belajarnya berbeda-beda. Yang terpenuhi, everything is okay. Ya, yang tidak terpenuhi mengeluh. Yang tidak terpenuhi menangis. Itu harus kita tahu dari karakteristik anak itu sendiri. Tadi kembali tidak menyamaratakan. Ada proses program diferensiasi. Ya. Itu survive, bilangin, kasih sayang. Banyak anak yang kita ajak ngobrol, mereka itu kurang kasih sayang. Saya tanya, sarapan tidak? Tidak, Bu. Kenapa? Kan kita harusnya kalau ingin belajar baik, belajar hasil yang cukup, itu kan harus ada asupan dulu, makanan. Walaupun hanya secangkir teh manis, sesuap nasi, ya, itu harus ada. Bu, orang tua saya kan ke pasar jam 3. Apakah itu terpenuhi kasih sayangnya? Walaupun mungkin dilema, kata orang tua dilema, tugas dan cinta, ya kan? Tugasnya kan kita harus cari nafkah. Ada kan banyak ibu-ibu atau yang ini bukan membantu ya, ikut untuk mencari nafkah. Itu dilemanya apa? Anaknya. Ketika belajar, kamu ini dituntut nggak oleh orang tua? Dikasih tahu atau enggak? Tahu. Itu kasih sayang. Ya. Nah, ketika anak itu sudah betul-betul terpenuhi kasih sayangnya, insya Allah kedisiplinan di sekolah, di kelas itu akan ada. Ada juga kebutuhan dasarnya itu power, berpuasa. Bu, Bapak, banyak anak, ada ya, bukan banyak, ada tiap kelas itu anak yang ingin menjadi rajanya gitu ya. Itu adalah salah satu kebutuhan dia. Tapi untuk yang bagaimana, yang positif atau negatif? Katanya sekarang begini, di tiap kelas sekarang kalau dipegangnya, dikuasainya oleh perempuan bisa. Itu tiap kelas. Tapi kalau punten yang mak cenah pameget komunur ada lembut gitu lah, agak sulit. Jadi sekarang sudah didominasi gitu ya, bukan ini gender. Didominasi dan istri pengen terhadap cerewet, pengen gitu ya. Jadi itu kekuasaan. Ada yang
teman-temannya itu harus mengikuti dia. Ya, itu kekuasaan. Kebebasan jelas pasti selalu ingin tidak mau mereka itu tetap berada di zona yang terkekang. Jadi harus ada kebebasan. Bapak Ibu begini, merdeka belajar itu bukan merdeka segala-galanya, Bu. Abi mah badai sambil kegoleran gitu ya. Atau bagaimana? Ada aturannya. Yang tadi merdeka itu mulai dari diri kita sendiri. Ada elaborasi, ya. Ada apa namanya? Banyak lagi yang berkaitan dengan demonstrasi, aksi nyata dan sebagainya. Itu pun ada di anak harus, ya. Fans. Upami istirahat sok anu main bola atau bagaimana, itu jangan dikira itu adalah salah satu kesenangan, dan itu tidak akan kembali, hanya mungkin tempatnya yang kurang tepat, ya, yang kurang tepat. Dan ketika kita punya anak di rumah, biarkan anak mainnya tapi terkendali, karena itu tidak akan kembali lagi, waktu itu tidak akan kembali. Dan pada saat di rumah sudah terpenuhi, ya, atau di sekolah juga terpenuhi tentang kesenangannya, tentang kebebasannya, itu insya Allah disiplin ada, minimal langkah-langkah yang diambil untuk kedisiplinan itu ada, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf sekali, saya memaparkan ini bukan hendak menggurui, bukan hendak melebihi dari ibu bapak senior gitu ya, yang penuh dengan dedikasi, penuh dengan integritas, ya, dan pengalamannya, tapi hanya ingin bercerita saja, kita ingin sharing saja. Dan saya yakin juga ibu bapak materi seperti ini bukan materi yang aneh gitu ya, tidak seperti kita bertanya-tanya tentang kurikulum merdeka yang bagaimana gitu ya. Nah, ini adalah hal yang biasa-biasa saja, hanya kita saling mengingatkan saja berkenaan dengan kewajiban kita, tanggung jawab kita terhadap anak, yaitu untuk bisa menciptakan budaya karakter yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, supaya menjadikan anak generasi emas yang beriman, takwa, dan berakhlak mulia. Nah, mungkin Bapak Ibu itu saja yang dapat saya sampaikan kali ini, karena memang ini materinya berdua, dan mohon Ibu dan Bapak minta waktu sebentar, ya, karena memang ini juga untuk kita bersama. Dari saya terima kasih banyak, saya sampaikan apa yang salah, yang kurang itu dari saya pribadi, lebihnya mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini. Ini adalah salah satu keajaiban, ya, salah satu hal yang memungkinkan saya bisa tidak untuk bisa bercerita di depan ini, ya. Untuk ibu bapak para senior, mohon maaf sekali dari kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Rai yang telah memaparkan terkait dengan 3 materi, ya. Bapak Ibu sekalian, izinkan pada hari selanjutnya saya mencoba melanjutkan materi tersebut dengan diawali sebuah sapaan. Halo, hai, 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 halo, hai. Terima kasih. Mungkin nanti di akhir ya, supaya kita nanti mungkin juga tergantung Pak Latif ya. Kami mencoba untuk menguraikan aja dulu sebentar ya. Izinkan. Bapak Ibu semua, izinkan juga pada kesempatan ini saya untuk bisa berdiri agar bisa menatap rekan-rekan Ibu Bapak semua. Dan biar Ibu jelas melihat mata saya, terutama rekan saya yang sedang menulis, yaitu Bu Siti ya, biar jelas. Terkait dengan pembinaan penumbuhan karakter, itu sebetulnya kita sudah banyak ya upaya kita yang kita lakukan terkait dalam penumbuhan karakter. Di kita kan sudah ada embun pagi, ada
5S, ada keagamaan, ada literasi. Itu semua kan sudah kita upayakan. Nah, namun dalam hal ini ada kami ingin mencoba mengenalkan sesuatu yang baru yang kemudian dikenal dengan kalimat keyakinan kelas. Ketika lihat di definisinya, keyakinan yaitu nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersurat lepas dari latar belakang suku dan sebagainya. Cuman kalaupun saya boleh menyimpulkan, keyakinan kelas itu keinginan dari tiap individu yang ada di kelas yang sifatnya baik, yang diinginkan. Di sisi lain kan berkaitan dengan aturan kan ada tata tertib, ya, ada keyakinan kelas. Apa yang menjadi pembeda? Kalau tata tertib itu kan produk sekolah, produk institusi mengenai aturan-aturan yang mesti dilakukan di suatu lembaga, ya. Dan sifatnya nggak ada timbal balik. Ya. Nah, berkaitan dengan keyakinan kelas yaitu aturan perilaku yang dibuat, yang disampaikan oleh warga kelas itu sendiri, sehingga aturan perilaku tersebut disepakati dan jadi model aturan yang terjadi. Ya, itu keyakinan kelas. Teknisnya bagaimana? Itu kan masalahnya. Teknisnya bagaimana? Kita datang ke kelas yang memungkinkan kita kan ada guru mapel, ada guru wali kelas ya. Untuk yang lebih mudah itu di wali kelas yang berperannya. Cuman kemarin saya sudah coba praktekkan di 9G ya. Untuk Bu Rina mungkin nanti bisa di follow di tidak lanjut. Jadi begini, anak-anakku sekalian, kalian di sini mau sekolah ya dan sebagainya. Kalian kan punya keinginan bagaimana ketika proses belajar yang kalian inginkan kan. Nah, kita pancing apa keinginan mereka. Dengan teknisnya bagaimana? Kita buat aja, kita satu lembar kita bagi 4, kita kasihkan satu-satu. Silakan apa yang kalian inginkan, ditulislah satu-satu. Kemudian dikumpulkan ke depan. Ya. Nah, dikumpulkan ke depan. Saya kemarin mencoba mengajak siswa, yaitu siswa itu kan ada KM, ada sekretaris, ada bendahara. Silakan KM, sekretaris, bendahara ke depan. Kita pada ke depan. Nah, kalian kan jadi pemimpin di kelas ini ya. Inilah aspirasi kalian, aspirasi anggota kalian. Yang sekiranya yang memungkinkan bisa belajar. Diambillah, dibacakan. Kemudian diinventarisir semua. Kemudian digeneralisir. Ada yang sama kan dari keinginan misalkan 30 orang, keinginannya kan mungkin berbeda-beda, tetapi ketika digeneralisir kan tidak. Nah, salah satu kemarin di 9G. 9G itu kalau nggak salah kayak kemarin hadir itu 32. Pas hari saya diinventarisir yang pada akhirnya melahirkan 8. Salah satunya, saya tidak akan membuli. Saya tidak akan tidak akan membuli. Tidak ada kalimat saya tidak akan. Ya. Saya tidak membuli. Akan saling menghargai. Terus akan berbicara sopan dan santun. Nah, ditulislah di depan di board. Nah, secara apa yang kalian sampaikan dari 30 orang ini ada beberapa hal yang sama. Inilah 8 poin. Nah, 8 poin inilah yang kemudian dijadikan keyakinan kelas itu sendiri. Dan mudah-mudahan penerapan itu siswa menyadari bahwa itu buatan saya, itu kalimat saya. Jadi ketika kalaupun mau melanggar, saya malu. Ya. Nah, berbeda dengan tata tertib kan. Tata tertib itu kan dipaksa. Nih, tata tertibnya. Ya. Kamu mesti ikuti kan, ini tata tertib. Nah,
Mungkin ketika dalam tatanan prakteknya bisa jadi kan sedikit mepet-mepet apa gitu. Nah mudah-mudahan ketika ini keyakinan kelas diambil dari siswa itu mudah menyadari. Jadi ketika misalkan kalau ada hal-hal menyimpang, kan kita bisa lihat. Nah keyakinan kelas tersebut sudah ditulis, tidak ditulis, diinventarisir, ditulis ulang, kemudian ditempellah di kelas masing-masing. Biar anak melihat, ya, tiap hari. Oh, itu keyakinan kita. Ketika kalau misalkan mau berbuat, dilihat, nah, malu kan itu. Itulah mudah-mudahannya. Ya. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti yang tadi ya. Langkah-langkahnya siswa. Nah, ini kan langkah-langkahnya. Cuman saya menggunakan bahasa yang sedikit berbeda untuk lebih mudah ya. Nah, inilah mungkin salah satu modelnya. Salah satu modelnya ketika sudah ditulis, sudah diinventarisir, kemudian kita pampang. Di sini ada keyakinan kelas 9J misalkan. 1. Senyum, sapa, salam, santun. Misal. Nah, sampai ini berapa poin? 6 poin. Nah, 6 poin ini kalau bisa didasarkan pada keinginan kelas itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana prakteknya di kita? Kan kita ada guru papel, ada guru wali kelas. Yang lebih mudah mungkin ini dilakukan oleh wali kelas. Cuman controllingnya kita semua. Saya masuk di 9C, wali kelasnya bahasan. Ya, ketika masuk sudah ada wali misalkan keyakinan kelas, ternyata ada anak misalkan yang keluar. Kalau dikatakan melanggar. Nah, jangan saya bilang ke Pak Hasan. Sebab tanggung jawab itu ada di semua. Ketika terjadi sesuatu kita, ya, jangan sampai ada salah-salah. Ya ke wali kelas, weng. Wali kelas teh adem. Lamun kali siswa anu laki kan jadi kieu. Mus laporan deui kan gitu. Ya. Jangan sampai apa tak lagi sampah. Contoh sini ke bebek, sini ke bebek, kan bebek kan rambutan saya. Nah, berkaitan dengan controlling ini semua, ya. Jangan sampai begini. Jangan sampai ada seorang yang mencoba menegur tetapi yang lain tidak. Jangan sampai ada terjadi pembiaran. Ketika itu terjadi nanti ada cap, label, guru gerak, guru tuang bola, guru banget. Coba, sebab itu tanggung jawab kita bersama. Ketika misalkan ada sesuatu diperlakukan sama, insya Allah. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan. Nah, terkait dengan kontrol, KR ya. Terkait dengan kontrol itu yang kita kenal itu ada yang pertama ada yang dikategorikan penghukum, yang kedua ada yang dikategorikan pembuat merasa bersalah, ada yang ketiga ada yang dikategorikan pemantau, yang keempat ada dikategorikan sebagai teman, dan yang selanjutnya salah, tepat curug Pak. Yang kelima itu dikategorikan manajer. Nah, mungkin kita pernah merasakan ya, pernah menegur. Nah, kira-kira kita kategorinya yang mana? Yang pertama dikategorikan penghukum. Biasanya kalimat yang terlontar, ya, patuhi aturan saya, kamu bersalah. Dari sedikit melontar saja. Dan itu dikategorikan penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan dan sebagainya, kadang kita memanggil. Biasanya kata-kata yang terlontar yang dikategorikan pembuat rasa bersalah, ibu, bapak merasa kecewa terhadap apa yang kau lakukan. Kasihan bapak. Itu
itu dikategorikan membuat rasa bersalah. Selanjutnya, sebagai teman. Ketika sebagai teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Biasanya kata-kata yang terlontar ketika proses kontrolnya itu, nah, ayolah bantulah Bapak ya. Terus, ayo ingat saran Bapak. Nah itu kata-kata seperti itu dikategorikan kontrol sebagai teman. Terus yang selanjutnya ada sebagai pemantau. Biasanya kata-kata yang dilontarkan itu peraturannya apa? Ayo, apa yang diperbuat? Gimana? Ketika anak misalkan terjadi kesalahan, kamu berbuat seperti itu, peraturannya apa? Terus ketika ada peraturan mesti bagaimana? Nah itu dikategorikan pemantau ya. Dan yang terakhir sebagai manajer ya. Ketika sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya dalam artian ngobrol ya. Terkait dengan sebuah kesalahan, biasanya seorang manajer itu lebih cenderung mau mengarahkan ke anak untuk mau mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat dengan terlebih dahulu ada proses identifikasi. Nah, Bapak panggil ke sini, ayo. Kira-kira apa yang kamu perbuat? Ya. Nah, ketika kamu berbuat seperti itu, kira-kira kamu mesti seperti apa? Nah, itu posisi sebagai manajer. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan beraneka ragam kasus kan ya. Ada kasus yang pertama baru mulai, ada kasus misalkan nges di papatahan balik nih, nges di papatahan gitu kene kadang-kadang gitu. Sinopa kamu Ya, kan gitu kasus-kasusnya itu kan seperti itu ya. orang populer. Ada kasus anak dipanggil, kita bimbing berubah. Ada anak kita panggil, kita bimbing back to basic, gitu deh. Nah, proses penerapan kontrol ini didasarkan pada kasus yang kali kelasnya saha. Ketika di awal-awal, kita Harta manajer, TK. bagus. Itu yang Salapan awal I. kita lebih cepat, lebih cenderung kita ke manajer. Arpel salapan I. Atau sebagai teman. Ketika yang 2 kali 3 kali Pemohon. minimal berubah kan? Dari manajer berubah ke pembuat rasa bersalah yang pada akhirnya endingnya jadi dihukum. Jadi kelima ini mana yang paling tepat? Tergantung kasusnya. Cuma ketika yang awal-awal memang bagus ya. Ya. Selanjutnya, nah sekarang ada pola pendekatan ketika kita penyelesaian masalah. Ini ketika penerapannya ini lebih cenderung ke manajer, yaitu yang dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dalam kerangka kontrol ketika kita mengontrol perilaku siswa, ketika kita menyesuaikan masalah siswa, dikenal dengan segitiga restitusi. Terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, pada penyelesaian yang didasarkan pada segitiga restitusi ini, langkahnya seperti begini. Taruh si A sedikit bermasalah, kita panggil, misalkan namanya Siti, misalkan ya, namanya Siti, dan
Oh silakan. Siti, oh ya Siti ya. Silakan masuk Siti. Gimana kabarnya? Itu satunya, itu menstabilkan identitas. Ketika duduk, gimana kabarnya? Baik. Gimana? Ibu di rumah baik? Oh baik ya. Silakan. Nah, kemudian lanjutkan. Siti, boleh nanya enggak? Kira-kira Siti dipanggil oleh Bapak itu karena apa? Biarkan anak berpikir. Biarkan anak berpikir, kenapa? Nah, ketika anak berpikir, dia menemukan apa yang telah ia lakukan. Ditunjuk dengan didasarkan dengan apa yang ada di benaknya kan mungkin berbeda. Ketika Siti, kamu salah. Mungkin coba ketika ditanya Siti, kira-kira apa ya yang penyebab Bapak panggil? Ya, anak itu kan akan mencerna, akan berpikir ya. Yang pada akhirnya anak berpikir, kemudian menemukan apa yang telah ia perbuat, kesalahan yang telah ia perbuat. Kemudian dilanjutkanlah kepada tindakan yang salah. Ya. Nah, misalkan, Pak, saya telah berbuat anu. Oh, berbuat anu. Kenapa? Kan gitu. Misalkan salah satu kasus yang kemarin yang saya coba, ada memanggil seorang siswa, kemudian dia tidak bolos jam pelajaran. Bolos jam pelajaran. Kenapa kamu bisa bolos jam pelajaran? Saya jenuh, Pak. Saya sedang patah hati. Siti patah hati. Oh kamu jenuh, oh kamu patah hati sehingga kamu bolos ya mencari kesenangan. Oh iya, memang ya, memang betul sih. Ketika kita jenuh, ketika kita kesepian, kan kita butuh sesuatu ya. Kalau kamu kan kemarinnya bolos dengan sebuah harapan mencari sesuatu yang baru yang sekiranya rasa sepi, rasa itu kamu terobati. Ya Pak. Nah kita jangan, ketika kita melihat dulu alasan, jangan langsung menjudge itu perbuatan yang salah. Lihat dulu alasannya. Ya, ketika memang itu sesuai ya, memang nggak apa-apa sih sebetulnya. Kamu bolos dalam kerangka memenuhi kebutuhan yang iya. Cuman, nah kita masuk ke selanjutnya. Cuman, apakah dengan berbolos itu sesuatu yang lebih bermanfaat atau tidak? Nah, ketika sesuatu yang kamu pilih itu bermanfaat atau tidak, atau justru bisa berakibat lebih baik di akhirnya. Nah, kemudian kita pertanyakan seperti itu, ya pada akhirnya anak pun nanti diharap mau berpikir. Nah, ketika mau berpikir, ya pada akhirnya diharapkan anak mengakui sebuah kesalahan, tanya kesalahannya apa yang diperbuat. Kalau misalkan keyakinan yang dilanggar, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Ya, sesudah itu kemudian kita mencoba mengarahkan. Oh, kamu kan kesepian. Bagaimana kalau misalkan dalam kerangka mengobati kesepian, kamu kan punya kelebihan ya. Salah satunya kamu bisa, Bapak lihat kamu punya keahlian di bidang PNR. Bagaimana kalau kamu masuk ekskul PNR? Kan itu lebih bermanfaat. Ya. Satu, bisa bermanfaat, yang kedua lebih mengembangkan kapasitas. Nah, itulah mungkin salah satu teknis yang sekarang itu dikeluarkan terkait dengan penyelesaian siswa dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah mungkin materi yang bisa kami sampaikan. Bukan kami merasa yang lebih baik, tetapi minimal sebuah pembelajaran bagi kita semua, bahwa yang namanya pendidikan itu bukan hanya milik seseorang, bukan hanya milik sebuah jabatan, tapi bagaimana sebuah pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, untuk selanjutnya, kemarin dengan Bapak Kurikulum dan Bapak Kepala Sekolah, mulai semester sekarang
kita langkah yang pertama kita mencoba ya dalam kerangka mengantisipasi perilaku itu, kita mencoba keyakinan kelas. Di kelas dibuat, kemudian dipampangkan, minimal kalau bisa kita masukkan ide, berbicara sopan dan santun masuk di item keyakinan kelas. Dengan mudah-mudahan ketika itu dimunculkan, jadi sebuah peringatan ketika anak masuk ke kelas, ada di kelas ada keyakinan kelas yang pada akhirnya mudah-mudahan 180% berubah tidak. Cuman minimal kita berupaya dalam kerangka itu. Nah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ai juga Bapak Busrol ya atas pemaparannya tentang saya tadi budaya positif ya. Jadi kita dapat ilmu yang banyak ini ya. Terutama tadi saya menyimak sekali ini pernyataan dari Bu Ai yang diambil dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anakmu sesuai alamnya. Terima dia. Nah, saya kebetulan pernah baca lagi di Google ada hadis, nggak tahu Pak Ji, belum ada berat. ada itu nggak tahu betul, nggak tahu salah Pak Ji, yang menyatakan bahwa didiklah anak-anakmu, kalau Ki Hajar Dewantara alamnya sesuai alamnya, kalau hadis itu sesuai dengan zamannya atau masanya. Janganlah mendidik anak-anakmu dengan masamu. Betul nggak gitu Pak Ji? Nah, dengan hal tersebut ya saya renungi terus walaupun dari Google ya. Oh betul ya, sekarang itu banyak inovasi maksudnya, banyak cara mendidiknya ya, jadi kekerasan itu bukan salah satu-satunya ya. Nah itu nah, masuk kelasnya bagus ya. Jadi sangat banyak sekali ya inovasi bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Kalau dulu saya pernah waktu di SD pira gitu bisa ngadirijen masalah Indonesia ya, dari dicapok asal dicapok Pak Yudi bukan unyuk di kabareng. Makanya saya percaya pada hadis tersebut. Kenapa? Kalau sekarang kita sebagai guru melakukan hal seperti itu, apa yang akan kita hadapi ya Bu ya, resiko-resikonya. Jadi saya yakin sekali dengan yang pertama dari Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anakmu sesuai dengan alamnya. Kalau hadis tadi, didiklah anak-anakmu sesuai dengan masanya, janganlah mendidik anak-anakmu sesuai dengan masamu gitu ya. Itu kata Pak Haji yang paling tahu ya. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya nanti mungkin ada seksi tanya jawab ya, biar enak gitu. Acara selanjutnya itu mungkin ada dari Bapak